Tombolnya kerekam belum. Nah, yes. Oke, selamat datang buat Bapak Ibu teman-teman semua ya. Saya panggil teman-teman aja ya di sesi kali ini ya. Welcome to basic skill ya. Basic skill ini beda ya dengan basic training. Kalau basic training itu training dasar ya, ada 5 training dasar. Tapi kalau ini adalah basic skill. Nah, basic skill ini adalah pendetilan dari beberapa kemampuan dasar terutama yang dibutuhkan untuk kita sukses. Contohnya apa? Contohnya siapa nih teman-teman yang sudah coba ya, mungkin Anda sudah prospek presentasi 20-30 orang tapi 20-30 orangnya nolak semua. Yang 20-30 orang nolak semua. Nah, boleh ya, mungkin tulis di chat atau mungkin Anda mau kasih ini reaction. Ya, atau tulis di chat boleh ya. Siapa yang merasa nih ya, sudah 20-30 orang nolak semua gitu ya. Ada nggak yang 20-30 orang nolak semua? Nah, kalau yang nolak semua ya ini berarti there is something wrong gitu ya. Tapi bisa saja mungkin ya Anda baru coba 1-2 dan itu menolak ya. Itu masih wajar gitu ya. Tapi kalau 20-30 semuanya nolak semua, nah maka ada sesuatu yang salah. Nah, itulah kenapa kita perlu belajar lagi ya. Jadi tentu saja terima kasih untuk teman-teman semua yang mau hadir di basic skill pada pagi hari ini ya. Kenapa? Karena artinya Anda ini betul-betul pribadi yang kepingin sukses. Ya kan? Buktinya apa? Buktinya Anda mau datang untuk belajar ya. Mungkin bagi sebagian ini adalah sesuatu yang baru. Mungkin sebagian artinya Anda evaluasi gitu ya. Bagi saya sendiri, saya pun juga sambil terus belajar ya. Jadi pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Oke. Nah, jadi seperti biasa ya, supaya kita juga lebih akrab, lebih dekat dan juga belajarnya lebih oke. Saya ajak ya untuk teman-teman yang memang memungkinkan untuk bisa sambil on cam ya. Terima kasih untuk yang sudah on cam. Bu Indah ya, thank you so much. Bu Sari, Bu Pak Johan yang sudah on cam, thank you so much. Nemenin saya gitu ya minimal. Tapi buat Anda, wah Pak Hendri juga langsung on cam, thank you so much gitu ya. Nah, artinya Anda juga pasti akan lebih konsen gitu ya. Wah, Cik Gyoklan juga terima kasih. Dan ini ya boleh tetap sambil catatannya gitu ya. Yang kedua yang saya juga minta untuk Anda nanti juga terlibat aktif. Artinya Anda boleh tulis ya di chat ya, pengalaman mungkin atau cerita-cerita Anda punya cerita menarik, pengalaman atau bahkan pertanyaan juga boleh ya. Nanti di belakang kita akan bahas ya. Nah, mungkin untuk mengawali ya, saya ada dua hal dulu. Yang pertama, saya teringat cerita gitu ya. Ini kan biar nggak tegang gitu ya. Di sebuah kampus gitu ya, di sebuah kampus ada seorang dosen yang terkenal killer gitu ya, tapi tegas sekali orangnya. Nah, suatu hari di kelas dia datang masuk ke suatu kelas baru gitu ya, terus dia tanya ke mahasiswa-mahasiswanya. Apakah kalian tahu hari ini kita mau belajar apa? Terus mahasiswanya menjawab, nggak tahu. Kemudian dosennya menjawab, ya saya ngapain mau ngajar sama orang yang nggak tahu kita mau belajar apa? Ya udah kelasnya sampai sini aja. Gitu. Terus dosennya keluar, mahasiswanya bengong gitu ya. Hah? Berikutnya next time gitu ya, mahasiswa dosen killer ini masuk lagi gitu ya. Kemudian dia tanya lagi ke mahasiswanya. Apakah Anda sudah tahu hari ini kita mau belajar apa? Nah, mahasiswanya kan ini ya belajar ya. Kemarin dijawab nggak tahu, dosennya pergi gitu ya. Jawab, sudah gitu ya. Ya kalau sudah tahu ya buat apa juga saya ngajar gitu kan, ngapain? Terus keluar lagi dosennya gitu, mahasiswanya bengong lagi gitu kan. Nah berikutnya, tanya lagi dosennya. Hari ini kita mau belajar apa? Nah mahasiswanya kan belajar dari pengalaman. Jadi mereka udah kompakan, sebagian ngomong belum, sebagian ngomong sudah gitu ya. Ya udah kalau gitu yang sudah tahu kasih tahu sama temennya yang belum tahu ya. Terus dia keluar lagi. Jadi mungkin kalau pertanyaannya, teman-teman udah tahu belum hari ini kita mau belajar apa? Semoga tetap berani jawab ya.
Karena saya bukan dosen killernya, tenang aja. Ya, kita akan belajar soal prospecting ya. Nah, di sini kalau saya lihat ya dilema. Oke. Nah, di sini kan sebagian ya saya lihat kita ini ada Gen Z masuk nggak ya? Yang Gen Z, yang ini ya. Tadi saya pagi lagi bercanda ya sama istri anak saya gitu ya. Bedanya Gen Z terus milenial gitu ya. Milenial nih suka ini ya. Kalau kena pertanyaan ini tuh suka bingung gitu ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang bisa bantu jawab ya. Kenapa why itu selalu always nggak pernah never? Ada yang tahu nggak? Kenapa why itu selalu always nggak pernah never? Ya, coba mungkin Anda yang tahu jawabannya, Anda boleh bantu tulis di chat ya. Ya, itu pertanyaan misterius ya dari milenial yang sampai hari ini belum terjawab gitu ya. Kenapa why itu selalu always nggak pernah never gitu ya. Oke. Nah, itu boleh juga jadi bahan perenungan. Siapa tahu nanti di akhir sesi Anda tahu jawabannya, boleh juga ditulis di chat. Ya. Oke, jadi kita akan mulai ya sesuai tema kita. Kita mau belajar tentang prospecting dan people skill, dan ini sesuatu yang sangat penting sekali ya. Banyak yang merasa gagal atau merasa nggak bisa menjalankan, mengembangkan bisnisnya karena nggak punya yang satu ini gitu ya. Prospecting ya. Nah, jadi kita akan mulai dulu dengan apa itu prospecting. Nah, kenapa kita butuh prospecting gitu ya? Nah, untuk menjelaskan apa itu prospecting dan kenapa kita butuh prospecting, saya mau tunjukkan satu video kepada teman-teman semua. Ya, sebentar, ini saya cek dulu. Semoga sudah lengkap ya, teman-teman yang rekan Anda belum masuk boleh dikontak ya supaya bisa segera masuk. Nah, saya akan lihatkan satu video kepada teman-teman semua. Nanti tolong teman-teman komen karena itu menjelaskan apa itu prospecting dan kenapa kita butuh prospecting. Bu Angelin boleh tolong diputar videonya. Thank you. いいじゃん。ダメ。なんで？もうちょっと待って。あと何秒ぐらい？犬苦手なんだよ。ちょっと待って。ちょっと待って。ちけ！怪我ない。おかげさまで。Oh, sorry, saya ngomong ternyata di mute ya. Ya, teman-teman dapat apa dari video tadi? Mungkin ada yang mau komen atau mau open mic juga boleh. Ada yang merasa dapat sesuatu apa dari video tadi? Ada yang nggak jelas? Ada nggak yang nggak jelas? Kalau nggak jelas, ini kita putar sekali lagi. Jelas nggak? Penampilannya menipu, oke, Bu Sari. Yang lain apa? Jelas, ya. Oke, kalau yang jelas Bu Joisa, dapat apa dari video tadi gitu ya? Tadi ceritanya tentang apa sih? Ya, makasih Pak Ronald. Ya, Ya, jadi ceritanya tentang memanipulasi kondisi, tapi pada saat tertentu akhirnya kebenaran terungkap. Jadi kita harus jujur sama diri kita sendiri. oke. Ya, thank you, thank you. Yang lain? Terima kasih ya Bu Joisa ya. Yang lainnya? Penampilan belum tentu real. Oke, terima kasih Digyoklan. Yang lain? Ya, nah jadi tentang manipulasi ya, oke. Jadi itu ceritanya kalau kita pakai kacamata cowoknya gitu ya. Si cowok ini kan dia lagi mencari wanita ya. Dia ketemu kan dengan wanita yang wow cantik banget dan kayaknya bodinya juga wow ini oke banget gitu ya. Jadi dia sedang merayu, tadi itu kan posisinya dia sedang merayu gitu ya. Ternyata ya karena satu kondisi
itu membuka kebenaran gitu ya sampai dia melongo. Nah, itulah prospecting gitu ya. Sama seperti kita kan membangun bisnis HDI gitu ya. Kita mencari nih. Nah, siapa ya yang bisa saya ajak untuk membangun bisnis HDI bersama dengan saya gitu ya. Nah, kalau kita tidak melakukan prospecting, tidak melakukan penggalian, maka ya mungkin tidak persis kejadiannya seperti cowok tadi, memang bukan. Tapi artinya kita jadi nggak ngerti gitu kan. Orang ini tuh kebutuhannya apa, kemudian dia ini sebetulnya siapa gitu ya. Nah, jadi kita mau masuknya juga bingung gitu kan. Kalau tadi kan jelas banget gitu ya, cowoknya dia pikir tuh wanita tulen yang cantik banget, ideal gitu ya, ternyata kok bukan. Nah, itulah prospecting. Jadi prospecting ini adalah kita belajar untuk meneliti siapakah prospek kita ini gitu ya. Nah, tapi sebelum masuk ke prospecting, maka saya akan masuk dulu ke yang namanya people skill ya. Makanya judulnya kan prospecting ya, depannya ada easy ya. Easy. Jadi prospecting itu bisa menjadi mudah kalau kita itu juga menguasai yang namanya people skill ya. People skill itu apa? Yaitu kemampuan atau keahlian untuk kita berhubungan dengan orang. Nah, kenapa kok kita perlu belajar yang namanya people skill? Karena ya, kesuksesan bisnis kita itu akan ditentukan dari sini, gitu ya. Nah, sambil saya ini ya slide-nya. Nah ini ya, isi prospecting with people skill. Nah ini jadi dua hal sekaligus yang akan kita belajar ya. Pertama-tama kita akan belajar dulu soal people skill-nya ya. Jadi 87,5% keberhasilan bisnis itu akan ditentukan dari people skill. Kenapa kok ditentukan dari people skill? Ya karena kita itu akan selalu berhubungan dengan orang gitu ya. Dan orang ini faktor yang luar biasa pentingnya. Dulu itu orang berpikir, oh yang penting itu sistem, oh yang penting itu produk gitu kan. Tapi ternyata yang jauh lebih penting itu adalah manusia. Ya, makanya bahkan kalau Anda lihat di perusahaan sekalipun hari ini sudah tidak lagi disebut HRD, Human Resource Development, bukan. Tapi HC, Human Capital. Kenapa? Karena akhirnya orang hari ini menyadari bahwa manusia itu sangat penting, gitu ya. Jadi human ini dianggap sebagai capital, sebagai aset, sebagai sesuatu yang sangat berharga. Nah, di sini ada satu quote penting teman-teman ya yang Anda perlu catat ya. Orang mungkin lupa dengan apa yang kamu katakan, tetapi tidak akan pernah lupa bagaimana perasaan mereka setelah bertemu denganmu, gitu ya. Nah, ini kan hal yang penting juga ya. Dulu ada satu parfum ya yang punya iklan kesan pertama ya, begitu menggoda. Nah, orang ketika berjumpa ya, ada interaksi, maka di situ menimbulkan yang namanya kesan. Nah, tadi perkataannya mungkin lupa, tapi kesannya itu akan melekat. Nah, kesan seperti apa yang ditimbulkan ketika terjadi interaksi, inilah yang penting. Nah, ini yang kemudian nanti ujungnya ya, closing tidak closing gitu ya. Orang itu bisa dekat, bisa enggak dekat dengan kita, bisa percaya enggak percaya dengan kita. Itu semua ditentukan dari sini. Kesan seperti apa yang kita bawa ketika kita bertemu dengan orang ya. Nah, untuk menggarisbawahi ini teman-teman, kalau siapa di antara Anda di sini yang merasa bahwa nah itu loh Pak, makanya dari dulu tuh saya nggak pernah mau diajak bisnis seperti ini karena saya tahu saya ini susah berhubungan dengan orang lain. Saya tuh nggak pinter ngomong, nggak pinter bergaul, nggak punya temen. Ya temen saya paling 1-2 orang aja. Siapa yang merasa seperti itu? Ya kalau yang merasa seperti itu boleh ya Anda tulis di chat gitu ya. Nah berita saya adalah orang yang seperti itu teman-teman ya. Jadi makanya di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, bukan, tetapi saya sharing ya. Saya berbagi kepada teman-teman semua bahwa saya dulu juga orang yang nggak bisa bergaul, nggak bisa bersosialisasi. Tetapi ternyata yang namanya people skill, ini adalah sebuah keahlian yang bisa dipelajari. Keahlian yang bisa dikuasai, sama seperti membaca dan menulis. Nah, siapa di sini yang bisa membaca dan menulis? Pasti semuanya saya yakin bisa, ya kan?
Anda semua pasti bisa membaca dan menulis. Itulah berarti berita baiknya buat teman-teman semua. Kita semua, Anda dan saya, berarti bisa menguasai yang namanya people skill. Jadi kalau hari ini kita berangkat dari orang yang nggak ngerti caranya bergaul, nggak ngerti caranya bersosialisasi, nggak ngerti caranya berteman, bahkan nggak ngerti bagaimana caranya memperlakukan orang lain, ya. Sampai hari ini saya masih belajar terus ya. Saya belajar terus, bahkan salah satu pelajaran, menurut saya pelajaran saya yang paling berharga adalah hubungan saya dengan istri saya. Ya, itu adalah pelajaran people skill saya loh, gitu ya. Karena dulu saya pernah berpikir bahwa saya yang salah pilih orang, gitu ya. Sampai kemudian saya banyak belajar dan bukan saya yang salah pilih orang, tetapi saya yang selalu salah merespon. Ya, responnya yang selalu salah atas kejadiannya. Ya, jadi saya akhirnya menyadari saya ini, oh ternyata ada sikap-sikap saya, pola pikir saya, perkataan dan segala macam yang saya yang harus berubah, gitu ya. Nah ini ya, jadi ada 3 poin. Yang pertama, people skill itu adalah keahlian sama ya, seperti membaca menulis, jadi semua kita bisa menguasainya. Yang kedua, ya setiap orang bisa mempelajari dan menguasai. Yang ketiga, nah perubahannya harus dimulai dari diri sendiri dulu. Ya, seperti tadi saya cerita, hubungan saya dengan istri. Saya nggak bisa minta istri saya yang berubah dulu. Tapi saya yang harus berubah dulu. Maka sekeliling saya akan ikut berubah. Gitu ya. Nah, ternyata ini prinsip yang sama ketika kita ada di bisnis HDI. Ketika kita bertemu, berjumpa, bersosialisasi dengan banyak orang, dengan berbagai macam karakter, berbagai macam latar belakang, kondisi, dan lain sebagainya, maka yang harus berubah adalah saya, diri saya dulu. Kita dulu yang harus berubah. Ketika kita responnya berubah, maka sekeliling kita itu akan berubah. Oke? Jadi paham ya untuk people skill ya. Jadi kalau kita semua hari ini, Anda yang merasa berangkat sama seperti saya dulu, ya berangkat dari orang yang nggak ngerti caranya bergaul, ya semoga ini sudah bisa menguatkan kita semua, memotivasi bahwa oh ternyata bisa ya, gitu. Nah kita belajar ya tentang 5 prinsip dasarnya dalam kita berhubungan dengan orang lain. Yang pertama, orang lebih tertarik kepada dirinya sendiri ketimbang orang lain. Nah itu pasti ya. Coba kalau nggak percaya, tes. Kalau di sini kita foto bersama-sama, gitu ya, dan hasil fotonya ditunjukkan. Contoh nih, kita kan kalau baca buku pagi itu ya kan biasanya, yuk foto yuk, cepret gitu ya. Pertanyaannya, coba Anda tulis di chat dengan jujur. Wajah siapa yang pertama kali Anda lihat? Ayo, wajah siapa yang Anda lihat? Iya, pasti wajahnya sendiri. Wah, ternyata kok aku senyumnya kurang lebar ya. Wah, ternyata posisiku kurang miring ya. Aku nih kelihatan gemuk gitu ya. Wah, aku kok ini ya, aku kok itu. Pasti saya ya. Kita nggak pernah lihat yang lain. Nggak peduli pria, nggak peduli wanita. Semuanya akan hanya fokus kepada dirinya sendiri. Nah, artinya teman-teman Anda bisa lihat di chat ya, ternyata semuanya tidak terkecuali hanya mementingkan diri sendiri. Ya, artinya itu adalah sebuah prinsip dasar manusia yang kita harus juga ngerti. Oh ternyata ketika kita berjumpa dengan orang lain, maka jangan fokus cerita tentang diri sendiri gitu ya. Jadi nah ini belajar ya, ketika ketemu orang itu jangan sibuk menghabiskan banyak waktu itu ingin memonopoli pembicaraan gitu ya, cerita tentang saya. Kenapa? Karena bagi orang lain cerita tentang diri kita itu nggak interesting, nggak menarik gitu loh ya. Ini hal dasar banget, basic banget. Orang itu tertariknya kepada dirinya dia. Jadi yang benar gimana? Nah, ketika kita bertemu dengan orang, lebih banyak tanyakanlah kabarnya gimana. Kabarmu gimana? Ya kan misalnya kalau ini teman sekolah dulu gitu ya. Kamu gimana dulu habis SMA itu terus kamu kemana kuliahnya? Terus habis itu kerjanya di mana? Ya kan bagaimana kabarnya? Tanyakan itu gitu ya. Minatnya apa? Nah, kamu sendiri sekarang kerjanya apa? Kenapa kok ngerjain itu? Oh gitu ya, serunya di bagian mana dan sebagainya. Biarkan dia cerita, gitu ya.
terus pengalaman. Jadi banyaklah membahas soal itu, gitu ya. Jadi ini sebetulnya rahasianya tuh ternyata kuncinya tuh ya sederhana loh. Ketika ketemu orang, nggak usah sibuk cerita tentang saya, tapi tanyakanlah dengan dia. Ini nggak sadar ya, kemarin Febri barusan cerita dengan saya gitu ya. Dia juga punya pengalaman menarik kan. Jadi awalnya orangnya lewat chatting itu tanggapannya nggak terlalu hangat gitu ya. Tanggapannya cuma yang sepatah-sepatah. Tapi begitu telepon, ngobrolnya 2 jam, ya kan? 2 jam itu kan bukan dia yang cerita, bukan Febri yang cerita, tapi orangnya yang cerita, gitu kan ya. Wah, saya ngalami begini, saya ngalami begitu, dan lain sebagainya. Itu loh, ya. Jadi mudah ya. Jangan fokus pada cerita kita, tapi fokuslah pada tadi. Kabarnya bagaimana, minatnya, ngobrolin tentang dia. Oke? Yang kedua, setiap orang ingin dianggap penting. Gimana caranya membuat orang lain merasa penting? Yang pertama, gunakan nama mereka. Jadi kalau waktu ngobrol, ya sering-seringlah sebut namanya, gitu ya. Saya belajar ini juga ya. Mungkin teman-teman nanti kalau yang bisa sharing boleh ya. Saya juga berusaha ketika ngobrol dengan orang, saya akan sebut namanya. Ya, jadi saya nggak pakai kata-kata yang misalnya kayak aku, kamu, Anda, saya, mungkin kalau orang Jakarta lu, gue gitu ya. Tapi saya akan berusaha mengganti dengan namanya dia, gitu ya. Contoh kalau saya lagi ngobrol dengan Bu Christine misalnya, maka saya akan berusaha selalu menyebut namanya terus. Bu Christine, gimana kabarnya sekarang, Christine? Jadi setelah kamu kemarin selesai kuliah itu, terus kamu kerja di mana, Christine? Nah, gitu. Ya, jadi sebutlah namanya. Itu juga membantu saya ya, kalau bagi saya itu membantu saya menghafalkan namanya juga loh. Karena kadang-kadang kan gini ya, misalnya contoh kenalan nih. Saya Ronald. Oh ya, saya namanya, dia mungkin nyebut namanya siapa gitu ya. Tapi kalau saya nggak ulang ngobrol gitu ya, nanti saya jamin kalau saya ya lupa namanya siapa. Maaf, tadi siapa namanya? Ya kalau nanya gitu sekali, tadi udah terus kasih tahu misalnya namanya Andre gitu ya. Terus ngobrol lagi maaf saya lupa. Tadi siapa namanya? Saya Andre kok. Oh iya Andre, terus cerita lagi, maaf, tadi siapa namanya? Kan nggak enak gitu ya, jadi awkward gitu ya, jadi aneh kalau ngobrol terus berkali-kali mesti tanya, maaf, siapa namanya? Kan nggak enak gitu ya. Jadi bagi saya membantu sekali ketika saya ulang-ulang, oh iya Ko Andre, jadi Ko Andre bla 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 gitu ya. Itu membantu saya mengingat, oh dia namanya Andre ya, sambil saya mengingat-ingat wajahnya, sehingga lain kali kalau saya ketemu lagi, saya berusaha mengingat, oh ya, ini Ko Andre, gitu ya. Hargai pendapatnya, gitu ya. Jadi apapun cerita dia, nggak usah direndahkan, nggak usah dihakimi, nggak usah dikomentari, biarin aja, gitu ya. Hargai, gitu. Beri apresiasi. Nah, bahkan mungkin hal-hal yang sederhana tapi bermakna, gitu ya. Jadi apa artinya? Berikan pujian-pujian, ya. Murahlah dalam memberikan pujian. Gitu ya. Bahkan kalau kita kepengen bisa cepat dekat dengan orang, ya salah satu kuncinya adalah cari persamaan, apa yang sama, ya kemudian habis itu berikan pujian, gitu ya. Misalnya contoh waktu saya nanya, kalau engkau ini berapa bersaudara? Oh saya 3 bersaudara. Oh sama gitu ya, karena kebetulan saya juga 3 bersaudara gitu ya. Saya langsung nyeletuk gitu. Oh sama kok, saya juga 3 bersaudara. Gitu ya. Nah, itu akan membuat cepat dekat. Loh, kalau engkau ini berarti aslinya lahirnya di Semarang kah? Oh ya, saya lahir di Semarang. Oh, sama kok. Saya juga sebetulnya kelahirannya Semarang juga, gitu ya. Jadi, semakin banyak hal-hal yang sama, ini akan membuat semakin dekat, ya. Rasanya itu seperti nggak ada perbedaan, gitu ya. Konco dewi ya, kalau orang Jawa bilang tuh konco dewi, sedulur dewi gitu ya. Jadi seperti orangnya sendiri. Nah itu, jadi cari persamaan-persamaan gitu. Nah terus dalam tadi ya memberi pujian, banyak beri pujian. Wah hebat loh Ko Andre ini. Kalau tadi dari ceritanya itu semangat kerjanya Ko Andre itu luar biasa ya. Ko Andre ini orangnya ulet ya. Nah gitu ya. Jadi
banyak-banyaklah memberi pujian. Kemudian yang ketiga, fokus pada memberi, bukan hanya menerima. Jadi apa yang ada di dalam pikiran kita tuh mikir terus, apa yang bisa saya beri, bukan apa yang bisa saya minta, ya. Bahkan ini sebelum kita datang, ya. Sebelum kita bertemu, pada waktu kita bertemu, bahkan setelah kita bertemu, tetap fokusnya adalah memberi, dan memberi. Gitu ya. Memberi itu apa sih? Jangan hanya terkotak pada uang ya, tapi memberi ini adalah pada arti yang luas, memberi perhatian ya. Misalnya contoh kalau kita punya teman yang kita dengar dia sakit misalnya, gimana kabarmu? Maaf loh, aku kok dengar katanya kemarin kamu sakit ya, bener. Sekarang gimana kondisimu? Nah, misalnya seperti itu. Gimana anakmu? Kemarin katanya anakmu ini habis jatuh. Gimana sekarang dia kabarnya? Nah, misalnya seperti itu. Ya, berikan perhatian, berikan solusi. Ya, kamu katanya ini cari pembantu. Aku ada temen. Mungkin kamu bisa ini coba, siapa tahu bisa bantu kamu, gitu ya. Mungkin kalau kita tahu, kita bisa berikan solusi, ya. Atau kita bisa memberikan manfaat apa, gitu ya. Jadi tadi tetap berikan apa yang kita bisa berikan buat dia, gitu ya. Nah, ini tujuannya ketika kita memberi, maka membentuk yang namanya trust atau kepercayaan, ya. Nah, ini ujungnya nanti itu akan membuat kita tuh mendapatkan yang namanya peluang, ya. Jadi kalau ada prinsip tentang ada satu quote ya, mungkin Anda pernah dengar, jangan mengejar kupu-kupu, ya, karena Anda akan capek. Ya, kalau Anda tahu ya, kalau orang tuh ngejar kupu-kupu ya kan, mau ditangkap gitu ya, kupu-kupu tuh walaupun kayaknya terbangnya nggak cepet, tapi kalau mau nangkep ya ternyata susah gitu ya. Maka berubahlah menjadi bunga yang cantik, sehingga kupu-kupunya akan hinggap kepada Anda, peluangnya yang akan datang. Ya, nah nih caranya adalah tadi kita punya people skill yang baik. Ya, oke, ini yang nomor 3 ya. Kita masuk ke yang nomor 4 ya. Empati adalah kunci. Ya, empati. Cobalah melihat dari sudut pandang mereka. Dengarkan dengan hati, bukan hanya telinga. Ya, nah empati ini beda dengan simpati. Ya, ada yang tahu bedanya? Ya, jangan dijawab. Yang satu Telkomsel, satu Indosat. Ya, itu pasti salah. Ya, nah. Empati dan simpati, apa bedanya? Ya, saya punya satu gambar, sebentar saya lihatkan ya. Nah, ini apa sih bedanya empati dengan simpati? Nah, kira-kira dengan gambar ini semoga bisa menjelaskan ya. Jadi kalau simpati itu sebetulnya ya kita cuma dengerin aja ya, kita dari jauh. Nah, seperti gambar sebelah kiri yang latar belakangnya biru itu simpati tuh. Jadi kalau seolah-olah ada orang yang lagi terperosok masuk ke dalam lubang gitu ya. Maka ya simpati itu cuman wah kasihan ya kamu keperosok dalam lubang gitu ya. Ya udah gitu doang gitu ya. Tapi kalau empati maka kita itu memberikan hati kita ya. Kita ikut merasakan ya. Aduh kamu masuk di dalam jurang ya. Kamu masuk di dalam lubang ini ya. Ternyata di sini gelap ya. Gimana kabarmu? Gimana nih caranya? Kamu sudah dapat solusi untuk ngatasi ini belum? Gitu ya. Ya, jadi itulah empati. Kita ikut merasakan. Gitu ya. Jadi ketika kita bertemu dengan prospek nanti gitu ya, prospek kita cerita dia punya sakit ini, mungkin dia punya sakit itu, atau dia mungkin punya masalah finansial ya, kita memberikan hati kita, bukan cuma sekedar telinga kita cuma oke, ya oke gitu ya, tapi kita betul-betul ikut merasakan ya gimana. Nah kamu sudah dapat solusinya belum? Mau nggak? Aku punya solusi yang mungkin bisa bermanfaat buat kamu, gitu ya. Mau nggak untuk kamu coba? Gitu. Nah itu empati, ya. Nah satu gambar lagi teman-teman ya, yang masih juga berhubungan dengan empati, karena hari ini kan kita sudah hidup di zaman media sosial, maka juga kita dalam melakukan empati ini. Nah ini ada satu gambar yang menarik ya menurut saya ya. Jadi fokuslah pada intention ya, bukan attention. Nah, ini bahasa Inggris ya. Kalau attention itu perhatian, sedangkan kalau intention itu niat ya. Jadi
Nah ini kan gambar ini ya, ini gambar yang menunjukkan tentang attention. Nah ini attention nih, jadi ketika dia mau memberi kepada seseorang gitu ya, nah ini kan dalam hal ini pengemis gitu ya, dia ngasih uang ke pengemis, tapi langsung difoto. Nah ini harus segera masuk nih ke IG nih, masuk ke status nih, masuk ke apa gitu ya. Nah itu namanya attention, jadi kita melakukannya tidak tulus. Kita melakukan dengan satu pamrih, kita kepengen dapat pujian, kita kepengen dapat penghargaan gitu ya, kita kepengen dapat sanjungan. Nah ini attention, tapi kita melakukan dengan intention. Intention itu apa? Niat, bahwa niatnya adalah bantu, niatnya adalah memberi ya, walaupun tidak ada orang yang tahu, walaupun tidak ada orang yang memberikan penghargaan, pujian, nggak apa-apa ya kan, nggak masalah, karena yang penting adalah bagaimana saya, hati saya, dan bagaimana saya yakin semuanya ini saya lakukan juga untuk Tuhan saya, gitu ya. Karena saya juga sering diajarin, bagaimana mungkin seseorang yang mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan saya, sedangkan dia tidak bisa mengasihi orang di sekitarnya yang kelihatan. Itu nggak mungkin, ya kan? Pasti pertama-tama dengan cara mengasihi orang yang ada di sekitarnya yang kelihatan, gitu ya. Nah, itulah empati, ya. Yang kelima adalah hargai perbedaan. Jangan menghakimi, ya. Nah, kita jadi lebih tadi ya murah dalam memberikan pujian daripada kritik. Kenapa? Karena kritik itu membuat orang jadi defensif, gitu ya. Jadi justru malah menutup hati, membentengi diri, gitu ya. Tapi penghargaan itu membuat orang jadi terbuka, gitu ya. Nah, ini 5 prinsip dasar. Jadi 5 prinsip ini ya teman-teman ya, ingat orang lebih tertarik kepada dirinya sendiri, semua orang ingin dianggap penting ya, fokus pada memberi, kemudian empati ya, memberikan hati kita dengan tulus, kemudian menghargai perbedaan ya, tidak perlu menghakimi, maka ini yang menjadi dasar kita bisa berhubungan dengan orang lain. Kalau Anda memegang 5 kunci ini, ya 5 prinsip dasar ini memudahkan Anda berhubungan dengan orang lain ya. Nah, berikutnya dalam hal membangun bisnis HDI ini kan kita berhubungan dengan orang lain ya loh. Siapapun yang akan jadi konsumen kita, siapapun yang akan jadi rekan kerja aktif kita dan seterusnya, semuanya ini adalah manusia gitu ya. Nah, kita butuh nih untuk bagaimana mereka bisa akhirnya dalam tanda kutip ya menyukai ya. Nah, di sini yang kita harus tahu sekali lagi, sederhananya dari 5 kunci tadi, setiap orang tuh ingin 3P ini, ya, yaitu perhatian, pujian, dan penghargaan. Ya. Nah, ini untuk memenuhi ego seorang manusia, ya, perhatian, pujian, dan penghargaan. Dan 3P ini bagi setiap manusia itu tidak ada batasnya, ya. Jadi beda dengan contoh saya tadi ya, habis makan sotomi gitu ya. Maka sotomi 1 mangkok saya sudah kenyang. Saya mau ditambah lagi mangkok kedua, mangkok ketiga, mangkok keempat, saya udah nggak mau. Kenapa? Karena saya sudah kenyang. Jadi pasti saya akan berhenti. Tetapi 3P ini bagi manusia itu tidak ada batasnya. Orang dikasih perhatian itu tidak akan pernah ada batasnya. Orang pasti mau ketika diberikan lagi, lebih, dan lebih lagi. Ya, pujian itu juga tidak ada batasnya. Semua orang ingin terus mendapatkan pujian, dan pujian. Begitu juga dengan penghargaan. Ya, nah ini yang kita harus tahu. Maka lakukan 6 tips berikut ya. Yang pertama, nah ini ketika kita mulai berhubungan dengan orang lain ya, tunjukkan minat tulus kepada orang lain. Ya, tadi intention, not attention. Kemudian tersenyum. Nah, yuk kita workshop sebentar. Di sini yang mungkin on cam dong. Terus coba kasih senyumnya gitu ya. Waduh. Bu Lili ya senyumnya manis sekali. Bu Indah juga luar biasa. Bu Joisa juga wah, keren. Nah, Cik Gyoklan juga ya. Wih, mantap sekali ya senyumnya ya. Atau ini Bu Angelin mungkin boleh dibantu kita on cam dulu semua ya, kasih senyumnya, terus kita di foto ya. Bu Angelin boleh bantu foto. Coba nanti Anda bisa lihat ya, senyum Anda sendiri. Apakah senyumnya sudah senyum yang tulus gitu ya, senyum yang menarik gitu ya. Bu Angelin boleh dibantu di foto? Dihitung Bu Angelin. Dihitung Bu. Saya bantu hitung ya. 1, 2, senyum.
Cekrik. Iya. Udah ya Bu Angelin ya? Ya? Oke, thank you. Nah, jadi teman-teman dalam hal kita berhubungan dengan orang lain, senyum. Ya, senyum. Coba nanti praktekkan deh. Misalnya ya, kadang-kadang yang namanya berhubungan dengan orang lain itu kan ya ngaduk-ngaduk emosi juga ya. Nah, coba sebelum ngapa-ngapain, coba deh. Tarik napas dan senyum. Terus pikirkan lagi apa yang kita mau lakukan gitu ya. Jangan langsung gitu ya, tapi coba tarik napas dulu terus senyum. Oke? Nah, yang berikutnya yang ketiga, ingat dan sebut nama orang dalam percakapan ya, tadi sudah. Kemudian yang keempat adalah jadilah pendengar yang baik ya, biarkan orang cerita tentang dirinya. Yang kelima, bicarakan sesuai minat mereka, bukan hanya minat kita ya. Jadi jangan saya datang, aduh Bu Indah, saya butuh ini target saya nih, saya butuh hari ini belum ada yang closing satu paket. Jadi Bu Indah bisa bantu saya ambil satu paket, bukan gitu ya. Kemudian yang keenam, buat mereka merasa penting dan lakukan dengan tulus ya. Oke. Nah, berikutnya yang terakhir ya dari people skill ya. Tadi ya setelah kita 5 kuncinya 3P 6 tips, maka berikutnya ini adalah 3 hukum emas ya, hukum emas dalam kita berhubungan dengan orang lain. Yang pertama, sadar dan tahu diri ya. Jadi intinya adalah self awareness, kesadaran akan diri kita sendiri. Jadi kita terus-menerus belajar mengenali diri kita sendiri. Gitu ya. Apa sih kelebihan saya? Apa sih kelemahan saya? Emosional saya nih bagaimana sih? Gitu ya. Bahkan juga cara kita mempengaruhi orang lain, gitu ya. Kita ini kan cuma ada 2, dipengaruhi atau mempengaruhi orang lain. Apapun yang kita lakukan itu pasti akan berpengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, tadi kan di awal saya cerita ya bagaimana saya belajar dari hubungan saya dengan istri saya. Ya, maka di situ saya belajar mengenali siapa Ronald yang sesungguhnya, gitu ya. Nah, itu juga hal yang sama ya teman-teman ya. Ketika kita berhubungan dengan orang lain, bahkan mungkin di bisnis HD, di bisnis HDI gitu ya. Ketika kita berhubungan dengan konsumen kita, ketika kita berhubungan dengan downline kita, dengan rekan kerja kita, itu sebetulnya juga sedang bercermin loh kita itu. Sedang belajar mengenal saya ini siapa sih sebetulnya ya. Dari respon-respon ketika terjadi seperti ini, ada satu kondisi misalnya gitu ya, respon saya seperti apa? Oh, saya sadar ternyata Ronald ini masih pemarah ya, masih mudah marah. Oke, maka saya harus memperbaiki diri saya. Oh, ternyata saya ini masih banyak mementingkan diri saya sendiri gitu ya. Maka saya harus belajar. Oh, ternyata saya masih kurang sabar. Oh, saya masih kurang setia dan seterusnya, gitu ya. Nah, disitulah dari peristiwa demi peristiwa kita itu sebetulnya belajar mengenali siapa diri kita yang sesungguhnya, gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita tidak bisa memahami diri sendiri, ini sulit loh untuk membangun relasi yang sehat dengan orang lain, gitu ya. Nah, itu. Jadi dimulai dari kita mengenal diri kita, apa kelebihan kita, apa kelemahan yang harus terus diperbaiki, ditingkatkan gitu ya. Yang kedua, perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan ya. Ini prinsip universal ya yang sering disebut sebagai hukum emas ya, golden rule, yang ada hampir di semua budaya, semua agama, artinya di seluruh dunia ini tahu gitu ya tentang hukum emas ini. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Maka sebaliknya, jangan perlakukan orang lain sebagaimana kamu juga tidak ingin diperlakukan. Ya, contoh, kita kepengen kan orang lain tuh kalau ngomong ke kita sopan, ya kan? Maka yuk kita bicara yang sopan, gitu ya. Kita kan kepengen kan orang lain tuh menghargai waktu kita, gitu ya. Maka kita mulai dengan apa? Menghargai waktu orang lain, gitu ya. Contohnya apa nih? Misalnya ya, ini langsung kita mungkin tips-tips juga ya dalam praktek kita nih ya. Misalnya contoh gini,
kita WA orang ya, ketika kita chatting orang. Nah, coba Anda boleh tulis di chat. Kalau Anda chatting orang, apa yang Anda harapkan dari chatting orang tersebut? Ayo, kalau Anda chatting orang, Anda berharap nggak chattingnya dibales? Ya kan, kalau Anda, oh berharap dibales, iya. Maka, kalau Anda yang di chatting harus direspon dengan cepat. Iya, terima kasih ya. Atau kalau Anda nih ya punya pertanyaan, Anda lempar di grup. Teman-teman ada nggak ya yang punya gambar clover honey misalnya gitu. Apa yang Anda harapkan ketika Anda melempar pertanyaan itu di grup? Bentar, ini ada orang jualan. Ya, oke. Ada yang merespon, iya terima kasih ya. Maka artinya teman-teman di satu sisi yang lain ketika ada yang lempar di grup, ayo kita bantu dengan kita respon ya. Karena sebagaimana hal yang sama kan, kita juga ketika melempar sesuatu ke grup kita berharap kok ada orang lain yang juga merespon gitu ya. Maka ayo ketika ada yang lempar di grup kita respon yuk gitu ya. Oke, jadi yang kemarin-kemarin belum respon, yuk saya ngajak pagi hari ini kita bertobat bersama-sama dan mulai sekarang kita akan merespon ya. Siapa yang berjanji bahwa setelah ini saya akan respon di grup? Ya, terima kasih. Ya, gitu ya teman-teman ya. Ya. Saya juga bertobat kok, nggak cuma Anda, terima kasih ya. Jangan khawatir ya, saya juga bertobat karena saya juga tadinya seperti itu gitu ya. Bu Sari itu yang suka negur saya juga, respon dong, oh iya siap. Pak Johan juga ya sering negur saya juga gitu ya. Kok nggak direspon? Oh iya siap, maaf. Saya respon gitu ya. Jadi yuk ya sebagaimana kita juga ingin direspon, ngerespon gitu ya. Atau janjian sama orang, nah ini kan ya. Jujur aja kalau janjian sama orang ya, saya sebel sekali gitu ya. Ketika misalnya janjian jam 2, ternyata nggak ada kabar gitu ya. Dihubungi nggak bisa gitu ya. Terus jam 2.15 baru orangnya, aduh sorry saya lupa gitu ya. Nah ini, jadi saya kan sebel ya kalau digituin. Maka saya kalau janjian juga jangan seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita janjian sama orang ya, coba ya, kalau Anda boleh respon lagi di grup ya. Kalau kita janjian sama orang ya, terus orangnya ternyata nggak bisa, apa yang Anda harapkan? Apa yang Anda harapkan? Misalnya contoh nih, misalnya ya Bu Febri nih janjian sama Ronald ya. Ternyata Ronald itu nggak bisa memberi kabar ya. Oke. Ada lagi, kalau Anda nih yang janjian sama Ronald, ternyata Ronald itu nggak bisa. Apa yang Anda harapkan dari Ronald? Harus kasih kabar. Menunggu kabar, ditunggu terus Bu Indah ya. Buat janji lagi berikutnya. Ya. Tadi ya saya kasih contoh, misalnya janjianlah kita nih jam 4 gitu ya. Ternyata Anda sudah nunggu saya sampai 4.30, nggak ada kabar berita. Iya, terima kasih Cik Gyoklan ya. Betul. Ya. Nah, kita kan berharap ya kalau orang itu ternyata ada 1-2 halangan, info gitu kan ya. Maaf, saya kok ternyata ada satu hal yang mendadak gitu ya. Bisa nggak kita mungkin janjiannya digeser ke waktu yang lain gitu ya. Atau maaf saya mungkin terlambat sekitar 5 menit 10 menit. Apakah saya masih bisa ditunggu? Betul nggak? Siapa yang Anda mau kalau Anda janjian dengan sayanya ternyata terlambat atau nggak bisa, saya info kepada Anda. Maaf, saya terlambat karena ternyata ada 1-2 keperluan, jadi saya mungkin terlambat sekitar 5 menit, 10 menit. Atau, maaf, ini ternyata saya betul-betul nggak bisa hari ini, saya bisa nggak ya kita janjian lagi di waktu berikutnya. Siapa yang kepingin? Ya, dan kita kan kepinginnya kalau bisa sebelumnya dong, betul nggak ya? Ya kan? Sebelumnya dong, kasih tahu dong. Jadi kan kita nggak
tadi ya misalnya udah terlanjur janjian di satu tempat gitu ya, di kafe gitu misalnya ya, kita udah sampai sana, udah nunggu, ternyata baru ngasih tahu gitu ya. Nah, karena kita juga tidak ingin diperlakukan seperti itu, yuk mulai sekarang janganlah kita memperlakukan yang seperti itu ke orang lain ya. Oke? Jadi kalau kita berhalangan atau terlambat, kita berjanji ya, kita akan memberikan info lebih awal. Oke? Ya. Jadi nggak udah terlambat baru ngomong, aduh saya terlambat gitu ya. Jangan ya, tapi sebelumnya info dulu. Oke? Atau tadi saya mau ngomong apa kok tiba-tiba hilang ya. Ini tentang janjian juga itu ya. Tadi ya kalau WA dibales, oke, tiba-tiba blank ya. Tapi tadi ya intinya info. Saya ingat sekarang. Saya bahkan kagum ya dengan orang Jepang. Kenapa? Ya saya mendengar, saya memang belum pernah, tapi saya mendengar orang Jepang itu kalau janjian sama orang ya, misalnya ya dia berjanji kita akan bertemu jam 4. Maka orang Jepang itu sebelum jam 4 pasti sudah datang dan dia sudah siap. Ya. Bahkan saya dengar ya 4 kurang 15 menit itu dia sudah datang dan dia sudah siap. Dia bilang apa? Karena saya menghargai orang itu. Saya menghargai orang yang saya ajak janjian. Itu kenapa dia datang lebih awal. Gitu. Nah, ini hal yang sama ya teman-teman. Jadi bagaimana kita ini menghargai prospek kita loh. Kalau sekarang saya tuh berpikirnya begini teman-teman. Kalau saya janjian sama prospek saya ya, maka yang saya bayangkan di dalam benak saya adalah saya sedang berjanji ketemu dengan satu klien atau calon partner, calon konsumen yang sangat penting bagi saya. Jadi saya harus betul-betul menghargai waktunya dia. Saya berusaha meniru orang Jepang tadi. Jadi kalau janjian jam 4 ya saya berusaha sedemikian rupa sebisa mungkin sebelum jam 4 saya sudah ketemu gitu ya. Ya jujur aja kalau hari ini mungkin yang saya masih kesulitan kalau pagi-pagi sekali gitu ya. Pagi-pagi sekali saya masih agak kesulitan, tapi kalau biasanya sudah siang, sore, malam saya biasanya bisa gitu ya. Tadi jam 4 maka saya berusaha jam 4 kurang saya sudah sampai. Saya sudah duduk di situ. Itu ya, sebagai bentuk saya menghargai orang itu. Makanya saya juga dengar berita ya di Jepang itu kan semuanya begitu disiplin dan tertib. Bahkan bis sekalipun, bis transportasi umum, kereta, itu semua ada jamnya. Dan orang Jepang itu sudah terbiasa terlambat 1 menit, 2 menit aja, itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa buat mereka. Mereka udah gelisah, ini kenapa, ada apa, kenapa terlambat 1 menit, kenapa terlambat 2 menit. Nah, ini adalah satu mindset ya. Nah, kita mulai lakukan gitu ya. Hari ini kita belajar mindsetnya, kemudian kita lakukan, maka lama-lama ini akan menjadi habit. Ketika menjadi habit, maka ini akan menjadi karakter gitu ya. Dan karakter itulah yang akan mengubah masa depan. Oke? Jadi apa yang kita pelajari pada pagi hari ini teman-teman kalau kita lakukan, inilah yang ujungnya nanti akan mengubah masa depan kita ya. Siapa yang kepingin masa depannya jauh lebih baik? Ya, tulis di chat. Oke, saya amin gitu ya. Kemudian next ya, kita belajar untuk memahami dan mengerti, bukan minta dipahami dan dimengerti. Ya, belajar untuk memahami, belajar untuk bisa mengerti, bukan minta dipahami, bukan minta dimengerti. Ya, jadi fokusnya empati. Nah, dalam hubungan lebih penting mengusahakan mengerti orang lain daripada menuntut diri kita dimengerti. Ya. Contoh, kalau saya membuat misalnya nih ya, ada pertanyaan di WA. Maka saya berusaha untuk membayangkan jawaban saya ini di kacamata orang itu. Apakah orang itu kalau membaca chat saya ini dia akan terjawab pertanyaannya ya. Bahkan saya berusaha untuk 1-2 langkah berikutnya lagi gitu ya. Jadi setelah jawaban ini biasanya orang itu akan pertanyaan ini dan ini. Itu saya jawab semua. Gitu ya. Contoh misalnya, Ron, madu saya kok coklat? Gitu ya.
Ron, madu saya kok coklat? Misalnya pertanyaannya itu gitu ya. Maka saya berusaha menjawabnya dari kacamata orang itu. Ya, Ci, kalau boleh tahu madunya selama ini disimpannya di mana? Gitu ya. Di bawahnya langsung saya tulis lagi. Saran Ronald, sebaiknya disimpan di lemari es saja, Ci. Karena kalau suhunya panas, ruangannya, maka dia mudah menjadi warnanya berubah, gitu ya. Apalagi kalau suhunya terlalu tinggi, sayang nanti nutrisinya bisa rusak. Jadi sebaiknya disimpan di lemari es saja, gitu. Nah, kenapa saya bisa menjawabnya seperti itu? Karena tadi saya pakai kacamatanya orang itu, gitu ya. Saya berusaha untuk mengerti dia, saya berusaha untuk memahami dia, gitu ya. Nah, kemudian kalau semua orang menuntut dipahami, ya hubungannya akan buntu, gitu ya. Dalam kita nih berhubungan dengan orang lain, kalau semuanya menuntut saya yang harus dipahami, harus dimengerti, ya nggak akan ada penyelesaian, gitu ya. Maka konflik akan terus berlanjut, gitu ya. Tapi kalau kita memberi ruang untuk memahami, hubungannya akan cair. Jadi berusahalah untuk kita lihat dari kacamata lawan bicara kita, gitu ya. Kita kacamata prospek kita. Ya, dari kacamata orang yang sedang kita ajak berkomunikasi. Oke, kalau saya jadi dia, kira-kira apa ya yang dia tangkap ya? Dari chatting saya, dari kata-kata saya, dari gestur saya, body language saya dan seterusnya. Ya, kita berusaha memakai kacamata dia. Oke? Sampai sini paham teman-teman? Ya. Nah, ini adalah tentang people skill, ya. Prinsip-prinsip ini kalau kita lakukan itu akan memudahkan kita, ya. Tidak hanya di bisnis HDI, tetapi berita baiknya itu akan berdampak ke semua lini di dalam kehidupan kita. Dalam kita berumah tangga dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, dengan kita berhubungan di dalam, mungkin kali ini kita yang di kantor ya, kita punya atasan, mungkin kita punya bawahan, mungkin hari ini kita punya konsumen gitu ya, atau dengan tetangga, dengan saudara, dengan siapapun, gitu ya. Ketika prinsip people skill ini kita lakukan, itu akan membuat hidup kita juga akan jauh lebih baik, ya, jauh lebih indah. Karena kita ini kan nggak mungkin ya, kalau kita ini mau mengesampingkan atau kita mau nggak peduli dengan people skill ini. Kenapa? Kenyataannya teman-teman hari ini siapa sih yang hidup sendirian? Coba saya pengen tahu, siapakah di antara Anda di sini yang hadir, yang tinggalnya di puncak gunung mungkin ya, yang nggak ada orang lain sama sekali, atau mungkin di tengah-tengah hutan, yang nggak ada manusianya sama sekali, ada? Nggak ada. Artinya apa? Semua kita pasti punya orang yang kita ajak berinteraksi, ya, sehingga kita harus belajar yang namanya people skill ini. Oke? Nah, sekarang kita mulai masuk belajar yang namanya prospecting, ya. Nah, prospecting ini teman-teman, ini adalah hal awal ya, hal awal yang kita tuh pertama kali mulai bersinggungan dengan orang lain, ya. Nah, jadi kita belajar dulu prinsip-prinsip dasarnya ya, faktor-faktor pentingnya apa sih yang kita tuh sebetulnya mau lakukan dengan prospecting ini, gitu ya. Jadi yang pertama, yang selalu ditanamkan dalam pikiran dan hati kita ini datangnya tuh untuk membantu orang lain. Ya, ingat ya, kita datang untuk membantu. Tangannya tuh di atas, saya datang untuk memberi. Ya, bukan datang untuk mengambil sesuatu. Ya, bawa sini, bukan. Tetapi saya datang untuk memberi. Jadi jangan sampai misalnya datang nih, nah, kamu kan kaya, ya kan? Uangmu banyak. Ayolah, bantu aku. Yo, beliin paket ya. 1 paket apa 3 paket sekalian ya. Ayo, tolong. Ya tadi ya, itu berarti datang untuk langsung mau ngambil sesuatu, gitu ya. Nah, tapi kita datang untuk memberi. Oke? Jadi di sini yang menjadi dasar adalah pakailah pola pikir berkelimpahan. Ya, dalam banyak memberi, saya akan banyak menerima. Ya, dunia ini dunia yang begitu besar, begitu luas ya, begitu banyak hasil ataupun rezeki yang ada di dalam dunia ini. Tenang aja, setiap kita itu tidak akan ada yang berkekurangan. Semua akan dapat dan dalam kelimpahan kita akan menikmati. Ya, yang setuju katakan yes gitu.
Yang kedua, nah di sini yang penting itu adalah kita ini ketika prospecting, bertemu orang, kita melakukan kegiatan prospecting ini, kita itu punya tujuan apa sih? Mengenali calon prospek kita ya. Siapa dia? Jadi kita melakukan fact finding. Kenapa? Ya karena gini loh, nanti itu kita itu baru bisa masuk kalau kita ngerti dia butuhnya apa. Ya, maka supaya kita ngerti butuhnya dia apa, kita harus tahu dulu latar belakangnya dia ini apa, rutinitas sehari-harinya apa, gitu ya. Misalnya contoh keluarga, ya, keluarganya dia ini berapa bersaudara, gitu kan? Apakah dia sudah menikah atau belum? Kalau sudah menikah, sudah punya anak atau belum? Anaknya berapa? Anaknya umurnya berapa? Anaknya mungkin sekolah di mana, kerja di mana, suaminya kerja di mana, gitu ya. Terus orang tuanya tinggal di mana dan seterusnya ya, keluarga. Yang kedua pekerjaan ya, dia ini aktivitasnya apa, kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa ya. Terus yang ketiga tentang kepribadiannya ya. Nah ini kan kalau nanti Anda yang sudah belajar tentang ini ya, ilmu untuk kepribadian sanguin, melankolis, ini membuat kita lebih mudah ya. Oh, orang ini ternyata sanguin gitu ya, ada sanguinnya. Jadi apa sih yang kira-kira menjadi minatnya dia? Oh, orang ini melankolis, jadi kebutuhan dia apa sih? Oh, orang ini koleris ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian kesenangan atau hobi. Ya. Nah, ini kalau kita ngerti kesenangannya, ini adalah salah satu cara mudah untuk kita bisa cepat deket dengan orang, ngobrolin soal hobi gitu ya. Misalnya hobinya kuliner, wah itu cepat nyambung gitu ya. Kita ngobrolin, oh udah pernah nyoba ini belum? Udah pernah nyoba ini belum? Di daerah sini tuh ada sate enak loh, namanya ini dan seterusnya gitu ya. Nah, maka dengan begitu kita akan cepat deket, cepat akrab ya. Nah, berikutnya tujuan dari prospecting kita itu mau membangun yang namanya hubungan atau kedekatan. Ya, nah ini faktor pentingnya ya teman-teman ya. Anda yang harus garis bawahi, no relation, no transaction. Ya, ketika tidak ada hubungan, maka tidak ada transaksi, tidak ada bisnis. Jadi kalau Anda mau ada bisnis, Anda perlu membangun dulu yang namanya relasi. Membangun relasi itu yang seperti apa? Maka prosesnya mulai dari tahu. Ya, pertama tuh tahu, ya tahu bukan tempe, ya tahu. Tahu dulu ya tadi ya yang sebelumnya, keluarganya, tinggal di mana, pekerjaannya apa dan seterusnya. Dari tahu itu jadi kenal, ya. Kenal mungkin karena sering ngobrol gitu ya, sering ada interaksi, kenal. Nah, dari kenal jadi dekat. Oke, nah dari dekat, kenapa dekat? Karena dekat ini pintu untuk berikutnya orang ini bisa nyaman dengan kita. Ya, kalau sudah nyaman dia akan percaya. Dan orang itu paling senang berbisnis dengan orang yang bisa dia percaya. Siapa yang setuju dengan saya? Ya kan? Bahkan mungkin sederhana deh, gini deh. Contoh ya, kalau Anda punya teman, ya, teman Anda ini mengalami kedukaan. Gitu ya, katakan ada sanak keluarganya yang meninggal, tetapi Anda betul-betul berhalangan nggak bisa hadir di mungkin rumah duka, ya. Anda mau kirim sumbangan, maka pertanyaan saya, kepada siapakah uang sumbangan itu Anda percayakan? Misalnya Anda punya teman yang lain, tapi Anda tahu, Anda sudah beberapa kali suka dibohongin sama dia gitu ya. Katanya mau beli ini, beli itu, atau Anda pernah nitip uang tapi ternyata uangnya nggak nyampe dan seterusnya. Pertanyaan saya, apakah Anda masih mau menitipkan uang sumbangan kepada teman Anda tadi? Mau nggak? Pasti nggak mau, ya kan? Nah, begitu juga dengan kita ya. Ketika kita berbisnis, kita itu pasti sukanya berbisnis dengan orang yang kita bisa percaya. Maka tujuan dari prospecting ini itu membangun hubungan. Secepat mungkin kita itu dari tahu, kenal, terus bisa cepat jadi dekat, nyaman, percaya. Ya. Nah ini kalau Anda people skill-nya udah bagus, maka ini cepat ya, bisa membawa dari tahu tuh langsung dalam tempo singkat itu bisa cepat jadi percaya. Nah inilah kenapa keahlian ya, prospecting, people skill itu keahlian yang semakin Anda asah, semakin tajam,
maka Anda cepat membawa orang tuh dari tahu berubah jadi percaya. Oke? Nah, berikutnya gali kebutuhannya atau what-nya dia, ya. Mengetahui apa yang disukai, kebutuhannya, keinginannya gitu ya. Nah, mungkin apa? Tentang kesehatan mungkin ya kan ketika kita ngobrol gini, makanya butuh ngobrol gitu ya. Kenapa? Supaya tahu. Mungkin dia ternyata dia punya masalah kesehatan gitu ya. Kan orang itu kan gini ya. Kesehatan ini kan hal yang kadang tuh menurut bagi beberapa orang hal yang sensitif. Jadi dia nggak akan cerita ke orang yang mungkin dia barusan kenal, barusan tahu gitu, dia nggak akan cerita. Setelah dia nyaman, deket, baru mungkin dia tuh cerita yang sesungguhnya. Sebetulnya aku tuh ada kanker loh. Nah, itu dia mungkin baru cerita itu hanya ke orang yang betul-betul dia yakin dia bisa percaya. Ya kan? Bahwa ceritanya tentang saya punya kanker ini nggak akan kemana-mana gitu loh. Apalagi orang yang mungkin pernah punya trauma gitu ya, karena pernah cerita, wah langsung nyebar kemana-mana gitu ya. Nah, kan ada orang yang terus nggak nyaman dengan itu. Ya, itulah kenapa kita ini butuh deket, ya, sampai orang itu nyaman dan percaya dengan kita. Ya, ternyata baru tahu dia punya masalah kesehatan, gitu ya. Terus tentang kecantikan juga ya, mungkin dia baru cerita, sebetulnya saya itu ini loh, malu sih sebetulnya ceritanya, ini loh ada flek misalnya gitu ya, atau ada apa. Atau mungkin tentang finansial, nah ini juga sama ya, nggak semua orang itu mau ya untuk cerita kebutuhan finansial dia atau bisnisnya dia tuh dari awal loh. Ya, setelah deket baru dia akhirnya cerita gitu ya. Sosial ya, kebutuhan sosial misalnya gitu ya, kebutuhan akan pertumbuhan diri, kebutuhan akan komunitas gitu ya. Nah ini perlu digali tadi ya, ngobrol, butuh ngobrol. Terus yang kelima, milikilah positive thinking, pengetahuan dan wawasan yang luas ya. Intinya kita ini jadi orang yang enak diajak ngobrol ya. Jadi kita coba mulai buka ya, jadi belajar untuk tidak memakai kacamata kuda gitu ya, yang mungkin hanya tahu 1-2 segmen atau point of view aja, tapi kita kalau diajak ngobrol soal ini nyambung, diajak ngobrol soal itu nyambung gitu loh ya. Walaupun kalau kayak saya bukan penikmat sepak bola misalnya gitu ya, tapi ya kalau memang prospek saya tuh sukanya sepak bola ya saya berusaha ngikutin gitu ya. Walaupun mungkin saya nggak tahu banyak, tapi ya saya berusaha ngikutin gitu. Nah ini ya. Oke. Nah sekarang kita mulai masuk lebih teknis tentang prospecting ya. Jadi teman-teman ini dasar dari prospecting ini sebelumnya adalah daftar nama ya. Jadi teman-teman di sini yang sudah ikut prospecting ini tapi belum ikut training dasar yang how to start, maka saya mendorong selepas dari pertemuan ini Anda ikuti yang training dasar ya, yang how to start. Kemudian di how to start ya, di langkah yang ketiga ya, maka Anda akan diminta untuk membuat yang namanya daftar nama ya. Nah, daftar nama hari ini Anda juga bisa memanfaatkan handphone Anda ya. Di handphone Anda itu kan sebetulnya kontaknya udah banyak. Anda tinggal download aplikasi ya, kontak to Excel. Jadi nanti semuanya akan di-convert menjadi Excel. Dari situ nanti Anda bisa print ya, bisa di print. Itu mungkin kalau Anda punya banyak grup gitu aja tuh, itu kontaknya udah banyak banget ya, bisa ratusan bahkan sampai ribuan ya. Nah daftar nama itulah yang akan kita olah ya. Nah diolahnya ini salah satunya di prospecting ini gitu ya. Untuk kita tuh tujuannya prospecting apa sih? Memilah ya, dipilah-pilah dulu. Artinya bukan berarti ada yang akan diprospek, ada yang tidak diprospek, bukan. Tetapi mana yang kita akan dahulukan. Kenapa? Karena kita menyadari ya teman-teman bahwa kita ini punya sumber daya yang terbatas. Satu, waktu kita terbatas ya. Kita mungkin satu hari kan jelas hanya punya waktu 24 jam. Tapi kan ini juga nggak bisa dipakai semuanya kan. Kita butuh tidur, apalagi Anda yang hari ini masih kerja. Mungkin Anda hanya bisa meluangkan waktu mengerjakan bisnis HDI 2-4 jam misalnya. Berarti waktunya terbatas, cuma 2-4 jam sehari gitu ya. Terus sumber daya selain waktu, energi kita juga terbatas gitu ya. Nah, sehingga kita perlu memilah mana yang akan kita prioritaskan, kita dahulukan
gitu ya. Nah, ini jelas ya, jadi tujuannya untuk memilah. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman kita pecah 3. Yang pertama hot prospect, ya, hot panas, gitu ya. Siapakah hot prospect kita? Keluarga, ya, keluarga kita. Makanya kan waktu membuat daftar nama Anda disuruh kan tuliskan nama-nama saudara kandung, gitu ya. Tuliskan nama-nama saudara sepupu, gitu ya. Nah, keluarga. Berikutnya sahabat, ya. Sahabat ini tentu saja yang dekat banget sama kita, ya. Teman yang mungkin sudah dari SD dulu bersama-sama terus gitu ya. Terus teman kantor, nah ini yang hot ini yang tentu saja juga banyak interaksinya ya. Terus teman komunitas, nah, tetangga, nah ini yang orang-orang yang memang kita ini ya, yang pokoknya sudah sering berinteraksi. Nah itu digolongkan di dalam hot prospect ya. Anda kasih tanda aja hot prospect HP gitu ya. Terus yang kedua adalah warm prospect. Nah warm prospect ini adalah kenalan baru ya dari acara, mungkin Anda ikut satu seminar atau mungkin di tempat ibadah gitu ya. Anda ikut satu pertemuan kecil misalnya, terus Anda berkenalan di situ gitu ya. Atau ada satu perkumpulan hobi, mungkin Anda yang misalnya hobi origami misalnya atau hobi apa gitu ya. Terus ada pertemuan Anda ikut di situ, Anda kenalan di situ gitu ya. Misalnya kayak pertemuan Anda yang mungkin misalnya hobi line dance gitu ya, terus Anda ikut tuh line dance, Anda punya teman-teman baru, nah itu masuk di warm prospect ya, komunitas baru gitu ya, Anda ikut satu komunitas yang baru, nah Anda kenalan di situ, itu namanya warm prospect ya. Dan yang ketiga adalah cold prospect, dingin atau bland prospect ya. Nah ini betul-betul kenalan baru. Ya, ini baru sekali Anda kenalan. Bisa karena kenalan di onsite, bisa juga kenalan di online. Gitu ya. Nah, ini masuknya cold prospect. Nah, di sini untuk blend prospect ini saya menambahkan catatan bahwa terus diusahakan menambah daftar nama dengan terus melakukan blend prospect, ya. Bisa melakukan blend prospect, bisa juga melakukan dengan Anda ikut komunitas-komunitas baru ya. Anda mungkin ada event atau Anda mungkin pertemuan-pertemuan misalnya seperti arisan misalnya, itu tujuannya adalah menambah daftar nama Anda gitu ya. Nah, dari yang cold prospect ini kan masih baru gitu ya. Mungkin Anda katakan misalnya Anda ngisi arisan ya. Itu kan ada daftarnya, pesertanya gitu ya. Nah, tentu saja di daftar ini awalnya adalah cold prospect. Tetapi ketika Anda mulai menghubungi dan Anda sudah mulai berinteraksi dengan dia, bisa aja ini nanti Anda pindahkan jadi warm prospect. Ya, oke. Nah, ini untuk menggolongkan saja. Ya, ini nih siapa. Oke. Yang kedua, kita akan lihat dengan selain tadi hot, warm, dan cold, kita tambahkan dengan plus dan minus. Apa itu? Plus itu artinya prospeknya merespon dengan baik, ada ketertarikan, ada potensi untuk tindak lanjut. Ya, jadi kalau tadi ya dari daftar, mungkin kan ada katakan 25 orang, ya. Terus Anda coba kontak satu persatu, gitu kan ya. Ternyata ada 12 orang yang respon. Nah, 12 orang yang respon ini Anda bisa berikan tanda plus, gitu ya. Sedangkan yang nggak respon ya kasih minus, gitu ya. Dan ini jadi semuanya ini nggak sesuatu yang permanen ya teman-teman ya. Ini bisa berubah seiring dengan waktu. Nah, kalau minus itu artinya prospeknya tidak memberikan respon atau belum tertarik atau menolak gitu ya. Dan ini juga tidak akan selama-lamanya ya teman-teman ya. Karena waktu itu bisa merubah seseorang. Oke, contoh hot prospect plus artinya hubungannya dekat, ada respon atau ketertarikan ya. Kalau warm prospect minus artinya hubungannya belum dekat tapi juga tidak ada respon atau ketertarikan ya. Nah, tujuan dari hot prospect, warm prospect dan cold prospect ditambah plus minus ini adalah untuk menentukan pendekatan kita ya. Ada 2 tipe pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan warm approach atau pendekatan langsung. Ini dilakukan kepada prospek yang sudah dekat ya dengan kita ya, kayak tadi ya keluarga, teman dekat, saudara, di mana hubungannya sudah ada, sudah terbangun trust sehingga orang-orang ini biasanya mau dengar ya. Nah, obrolannya itu natural ya dan bisa juga langsung cepat-cepat masuk ke HDI. Oke, jadi contoh gini ya, misalnya ini saudaranya Ronald nih, saudara sepupu. Saya biasanya manggil dia Ci. Ci, ini contoh ya. Ci, ingat nggak? Ronald kan sering kan cerita sama Cici kalau Ronald tuh suka sakit mah. Kemarin toh Ci,
Ronald itu nyobain madu Clover Honey HDI 1 paket, bagus loh. Abis itu Ronald tuh ya sudah tidak pernah kumat-kumat lagi mahnya. Nah, aku tuh inget sama Cici. Cici kan juga pernah cerita toh kalau pernah sakit mah. Jadi Ronald tuh kepengen ngajak Cici itu untuk sehat juga. Nah, Ci, kebetulan banget loh. Bulan ini ada promo paket. Ini pas ada temen juga yang mau pesen. Cici mau nitip sekalian dah 1 paket. Nah, itu gayanya Ronald ngobrol sama saudaranya Ronald. Jadi ketika saya warm approach, ya lakukan seperti biasanya gitu ya. Saya biasanya manggil dia Ci. Ya jangan terus karena, oh ini kan konteksnya HDI, bisnis. Saya harus formal. Maaf, Ibu Silvi. Ini saya Ronald, saya ada di HDI Ibu Silvi. Biasanya manggilnya Ci, tiba-tiba jadi Ibu Silvi. Nggak gitu ya. Jadi natural aja ya, biasa aja. Mungkin kayak temen ya, sama temen biasanya kita ngomong, Dul. Misalnya ya, saya biasanya ada yang gitu kan. Dul. Karena orang Jawa ya. Dul. Kene tak kandani. Ya sudah ya, memang biasanya ngomongnya gitu ya, ngomong gitu aja gitu ya. Nggak usah tiba-tiba Pak Agus bisa ke sini Pak Agus, saya ada yang mau saya bicarakan, ngobrol sebentar boleh? Nggak gitu ya, jadi aneh. Nanti temennya jadi bingung. Lu kenapa Ron? Gitu ya. Jadi warm approach ini ya natural aja. Bahkan kita boleh cepat langsung masuk ke HDI. Kenapa? Karena sudah ada trust-nya dulu. Orang ini sudah kenal gitu kan. Ronald ini siapa? Dia sudah tahu gitu. Jadi nggak perlu PDKT lagi gitu ya. Nah, ini warm approach. Jadi tujuan tadi ya, hot prospect itu bisa langsung masuk ke warm approach. Nah, tetapi kalau yang belum dekat, nah ini ya, di warm approach jangan ya guys. Nah, ini ya, contoh yang salah. Jadi juga tadi ya, kalau tadi kan Ona memberikan contoh yang salah adalah kalau yang awalnya natural tiba-tiba jadi terlalu formal gitu ya. Tetapi juga jangan yang langsungan gitu ya. Misalnya kayak gini, tiba-tiba Rona datang kan. Ci, Rona sekarang di HDI. Ayo dilarisi, dibeliin madunya gitu ya. Nah, itu jangan langsung juga. Ci, uangmu kan banyak. Sini kasih ke aku, tak kasih paket. Jangan gitu seperti itu ya. Atau bahkan kita mungkin ini ya, kayak ini contoh yang kedua nih kan kata-katanya nggak bagus banget ya. Tante, itu skincare-nya tante yang biasanya dibeli di klinik itu jelek. Itu nggak alami. Beli punya Ronald aja nih, bagus. Ini skincare-nya dari Korea. Itu jelek ya. Nah, kenapa? Karena ada bagian di mana saya merendahkan atau menjelek-jelekan produk yang lain gitu ya. Apalagi kalau itu produk yang dibeli tante saya kan ya tetap itu pilihannya dia. Berarti sama aja saya juga sudah merendahkan tante saya kan gitu. Atau misalnya nih ke teman saya gitu ya langsung. Bro, aku sekarang di HDI. Yo gabung. Gitu ya. Nah itu juga jangan ya. Tetapi walaupun dia sudah dekat dengan kita, tetap ya ada people skill-nya jalan. Ya, jadi nggak langsungan juga. Oke? Nah, sekarang bagaimana kalau yang nggak deket nih, cold approach. Nah, dilakukan kepada prospek yang memang belum deket. Ya, bisa warm prospek, bisa cold prospek, maka perlu dibangun hubungannya dulu, ada trust-nya dulu. Jadi mulai dari ngobrol-ngobrolan ringan dulu, gitu ya. Sambil kita tuh cari pintunya, ya dalam tanda kutip ya. Cari pintunya ya dalam tanda kutip, jangan diartikan harafiah ya, hurufiah itu. Pintu apa toh Pak? Tapi tadi ada, kalau diumpamakan ada ruangan di balik sana, maka ada pintunya dulu. Kita itu bawa kunci-kunci gitu ya. Nah, kita cari pintunya, kita coba nih, kunci ini masuk enggak? Kunci ini masuk enggak? Kunci yang ini masuk enggak gitu ya. Nah, cari pintunya dulu untuk masuk ke sharing produk atau bisnis ya. Nah, ini biasanya prinsip yang dipakai adalah masuk dari pintu mereka, keluar dari pintu kita ya. Ini juga sebuah metafora ya, teman-teman ya. Artinya ya kita masuk dari minatnya mereka dulu apa? Obrolin dulu itu gitu ya. Apa yang jadi need-nya, kebutuhannya mereka gitu ya. Masuk dari situ dulu baru keluar dari pintunya kita. Contoh ya, misalnya, dokterku tuh bilang kalau aku ini kan diabetes, ya, diabetes ini tuh udah pasti kalau madu tuh enggak boleh, gitu ya. Nah itu pintunya.
Oh ya, setuju sih. Nah ini masih relate dengan materi yang kemarin Bu Sari sharing ya tentang handling objection ya, setujui dulu. Ya setuju. Saya juga dulu berpikirnya sama persis seperti dokter itu gitu ya, bahwa eh, madu itu kan manis gitu ya, sebagus berarti kan harusnya nggak boleh kalau untuk orang diabetes gitu ya. Nah saya juga dulu berpikirnya seperti itu. Tapi dokternya nggak salah sih, cuman kan mungkin karena dia belum pernah mempelajari lebih lanjut gitu ya. Nah ini baru langkah kedua jawab gitu kan. Tapi ketika saya belajar, ternyata madu sama gula itu beda gitu ya. Jadi madu itu bukan gula. Sekalipun dia manis tapi madu itu bukan gula. Dan di dalamnya ada banyak nutrisinya dan bla 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 gitu ya, dijawab terus closing. Nah, itu masuk dari pintunya mereka, keluar dari pintunya kita. Gitu ya. Jadi ada PDKT-nya dulu, kita ini masuk step by step. Bahkan kalau perlu ya tanya dulu, tapi kira-kira boleh nggak kalau aku cerita soal madunya? Ya. Jadi memastikan dia mau dengerin gitu ya. Oke, nah ini untuk yang cold approach, tidak langsung. Oke, gitu ya. Teman-teman yang nanti bingung atau Anda mungkin pernah punya cerita, punya pengalaman, Anda boleh tulis di chat ya. Oke, nanti kita coba akan bahas gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke direct prospecting on-site. Ya, jadi ketika kita ini ketemu dengan orang, ya hari ini kita misalnya on-site, saya memberikan prinsip onsite-nya dulu ya teman-teman ya. Karena kalau online itu sebetulnya juga hal yang sama. Ya, prinsipnya sama, medianya saja yang berbeda. Oke, tetapi kalau kita menguasai ini, di online pun juga kita jalan dengan cara yang sama sebetulnya. Nah, yang pertama yang perlu disiapkan itu ya daftar namanya dulu. Ya, kalau kita nggak punya daftar nama, maka kita akan kesulitan dalam kita ini tadi ya mau menggolongkan hot prospect, warm prospect, cold prospect gitu ya. Nah kita perlu tuliskan dulu. Terus jangan dihakimi. Nah ini yang perlu digarisbawahi ya, jangan dihakimi. Jadi nggak bisa lah, orang ini tuh susah, orang ini tuh pelit, ya, nggak mungkin lah dan seterusnya ya, jangan dihakimi. Terus konsisten ditambah melalui blend prospek, ikut event, ikut komunitas, dan lain sebagainya. Ya. Jadi daftar nama tuh jangan pernah habis. Oke, terus tambahkan terus gitu ya. Nah, ini buat teman-teman yang di Semarang, ya saya disclaimer sedikit, nanti tanggal 23, 24, 25, 26 kita punya event di Paragon ya. Saya mengundang semua teman-teman yang di Semarang, yuk terlibat gitu ya. Kesempatan ya untuk kita bisa dapat blend prospek daftar nama sebanyak-banyaknya. Ya. Terus yang kedua, kita melakukan observasi dan fact finding. Ya. Jadi ketika kita prospecting ngobrol, kita itu melakukan observasi. Melihat observasi itu hari ini enak ya. Pertama, kalau kita udah tahu media sosialnya gitu ya. IG-nya mungkin, Facebook-nya, TikTok-nya. Nah, kita bisa dapat data-datanya nih. Oh, kita dari foto-fotonya tahu, oh ternyata anaknya 2. Gitu ya, anaknya yang satu kayaknya umur sekitar sekian gitu ya, anaknya yang kedua umurnya sekitar sekian, oh dia habis jalan-jalan dari sini dan seterusnya ya. Atau kalau kita misalnya itu onsite, kita lihat lingkungan sekitarnya ya kan, misalnya contoh kita datang ke rumahnya, kita lihat oh dia ada mobil, dia punya mobil gitu ya, mobilnya apa, lingkungan rumahnya seperti apa gitu ya, dalam rumahnya seperti apa, pekerjaannya di mana. Nah itu fact finding loh. Jadi kita ngerti orang ini kira-kira di tingkat mana, ya levelnya seperti apa, punya kebutuhan yang kira-kira apa. Jadi gini, di latar belakang tertentu itu kan ya punya kemiripan kebutuhan lah ya, walaupun tidak sama persis tetapi kan ya ada kemiripan. Contoh misalnya kita ini lagi ternyata oh dia ini seorang karyawan ya pada prinsipnya yang namanya karyawan walaupun dia levelnya paling rendah ataupun levelnya paling tinggi sekalipun di sebuah perusahaan, yang namanya karyawan itu ya kemiripannya adalah ya dia akan ngikuti aturan baku di seorang karyawan gitu ya. Apa itu? Ya umumnya karyawan gitu kan ya. Ya
dia penghasilannya namanya gaji gitu kan ya. Dia ya hanya mendapatkan gaji selama dia masih bekerja, terus suatu hari dia akan mendapatkan yang namanya usia pensiun, disuruh pensiun gitu kan ya. Ya itu kan satu kemiripan gitu ya. Mungkin bisa aja kalau pada beberapa perusahaan mungkin masih memberikan pensiun gitu ya, tapi umumnya perusahaan hari ini nggak memberikan pensiun, misalnya seperti itu. Atau ibu rumah tangga, ya rata-rata ibu rumah tangga punya kebutuhan apa sih gitu ya. Nah ini kan juga nanti sambil fact finding kan, kebutuhannya apa sih, suaminya kerja di mana sih gitu ya. Misalnya suaminya ini ternyata mengharuskan suaminya itu kerjanya misalnya di luar pulau misalnya. Jadi mereka ini ketemu mungkin yang kayak setahun sekali atau setahun 2 kali atau yang mungkin 3 bulan sekali gitu ya. Nah ini kan kita bisa bertanya kepada dia, kepengin ndak misalnya, sebetulnya kepengin ndak sih untuk bisa bareng-bareng terus gitu ya. Ya sebetulnya kepengin sih, tapi kan gimana gitu ya misalnya. Nah itu apa masalahnya? Nah kita fact finding di situ gitu ya. Nah yang berikutnya adalah bertanya langsung ya tadi dengan bertanya gitu ya. Kondisimu tuh seperti apa sih? Terus kepengennya ke depannya seperti apa? Bagaimana? Gitu ya. Nah kalau itu hal-hal yang pribadi bisa dipancing ya dengan cerita kita dulu. Gitu ya tadi ya misalnya contoh masalah kesehatan misalnya ya. Nah, saya akan cerita masalah kesehatan yang pernah saya alami dulu. Nah, itu untuk mancing. Atau misalnya ada orang ya, bahkan ditanyain tinggal di mana aja, ada yang nggak mau jawab loh. Saya ngalami ya, ada yang nggak mau jawab. Maka saya pancing. Oh ya Pak, kalau boleh tahu Bapak tinggal di mana? Kalau Ronald ini saat ini tinggalnya di Salatiga Pak. Itu. Atau kalau saya mau tahu sekolahnya dia dulu di mana? Pak, kalau boleh tahu dulu SMA-nya di mana? Kalau saya dulu SMA-nya di Loyola. Nah, misalnya seperti itu. Jadi, memancing dengan cerita kita dulu. Gitu ya. Nah, sekarang di sini kan saya dulu juga bingung ya. Kalau saya tuh mau ketemu orang, saya tuh mau ngobrolin apa sih? Nah, teman-teman, ini yang teman-teman perlu perhatikan. Kemudian dipelajari dan dilakukan. Udah ngikutin ini aja ya. Saya dulu waktu belajar ini, saya inget-inget rumusnya. Jadi saya tuh kayak orang kalau belajar menghafalkan urutan angka ya, kayak anak kecil tuh menghafalkan habis 1 tuh 2, habis 2 itu 3, habis 3 tuh 4 ya. Saya dulu menghafalkan seperti itu. Rumusnya adalah KPKP ya. KPKP. Jadi saya kalau ngobrol sama orang, saya dulu waktu belajar awal ya, saya nginget-nginget rumus ini. K yang pertama, keluarga. Ya udah saya ngobrolin soal keluarga. Saya nanya keluarganya dia, ngobrol ya. Ngobrol ya teman-teman ya. Jadi jangan interogasi ya. Maaf Bu Sari, suaminya namanya? Anaknya berapa? Anak nomor 1, siapa namanya? Ya, kalau anak nomor 2-nya? Anak nomor 3, kalau anak nomor 1 usianya berapa? Jangan gitu ya, kalau itu interogasi. Ya, tapi kita dengan ngobrol gitu ya. Oh, Bu Sari anaknya 3 ya. Oh, yang pertama cowok ya. Kalau yang ketiga yang cewek ya. Wah, seneng ya. Akhirnya punya anak cewek juga gitu. Jadi komplit ya, ada cowok ceweknya ya. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Jadi dalam ngobrol. Nah, yang pertama keluarga. Yang kedua adalah pekerjaan ya. Jadi keluarga K. Yang kedua P. P-nya pekerjaan. Jadi saya ngobrolin soal pekerjaan ya, temanya soal pekerjaan atau profesi. Oke. Yang ketiga adalah kesenangan atau hobi. Ya, ini kan bisa sambil dilihat juga gitu ya. Misalnya nih. Pas saya mampir ke rumahnya Bu Lucy misalnya. Bu Lucy, tadi di depan itu kayak lihat tanamannya kok bagus-bagus ya. Apa Bu Lucy ini seneng ya Bu untuk ngurusin tanaman-tanaman gitu, suka ya? Oh iya, saya suka itu ngurusin tanaman, terutama kalau bunga-bungaan tuh saya paling seneng. Nah itu ya. Jadi sambil tadi ya fact finding, kita bisa sambil ngobrolin itu. Gitu ya. Nah ini masuknya dari keluarga kita bisa ketemu pintu-pintu, dari pekerjaan juga kita bisa ketemu pintu-pintu, dari kesenangan kita bisa ketemu pintu-pintu. Nah barulah P yang terakhir adalah pesan.
ya. Nah, dari situ misalnya contoh nih, kalau karyawan gitu ya, mungkin misalnya tanya, kalau kondisi kerjaan sekarang ini kayak apa gitu ya. Ya kalau sekarang ini, misalnya ya saya tanya lagi gini, sering lembur-lembur nggak? Misalnya gitu kan. Ya sering sih, lagi banyak masalah kok di kantor ini, lagi agak pusing misalnya gitu ya. Sering kerjaannya sampai malam, oh gitu. Nah ini kan kesempatan, pintu masuk juga. Oh wah kalau sering lembur sampai malam-malam gitu ya, pastinya capek sekali ya, sampai rumah gitu ya udah teler ya. Itu masih sempat olahraga nggak tuh kalau sampai malam gitu? Wah ya sudah nggak sempet lah. Aku sampai rumah aja udah capek banget. Apalagi kalau mau olahraga lagi, kapan waktunya gitu ya. Oh gitu ya. Ini loh. Saya juga ada ya teman-teman yang sering sampai lembur-lembur gitu. Itu saya suka sarankan konsumsi bee pollen. Itu bagus loh. Staminanya jadi bagus. Yang tadinya tuh sering ngeluh gampang capek, gampang sakit. Sekarang itu dia lebih kuat, lebih bertenaga. Jadi sampai rumah tuh ya masih seger, bahkan masih sempat olahraga juga loh. Oh ya, iya. Nah, kalau mau ini kalau ada waktu saya ceritain lebih lanjut boleh. Nah, itu pesan tuh. Itu pesan ya. Jadi dari pintu yang tadi kita coba masuk ya. Atau misalnya nih, ketemu ibu rumah tangga. Bu, kan ibu saat ini ya penghasilan dari suami ya, tapi saya yakin pasti suami, berarti ibu ini beruntung loh punya suami yang bertanggung jawab ya, yang juga peduli memastikan untuk rumah tangga. Tapi sebetulnya ibu sendiri kepengen nggak sih bisa punya penghasilan sendiri? Siapa tahu kalau misalnya ibu ya pengen mungkin beli sesuatu atau mungkin kepengen bisa ngasih ke keluarga, jadi nggak selalu harus minta ke suami gitu. Kepengen nggak sih Bu seperti itu? Ya kepengen sih gitu. Nah kalau ibu mau ya, saya punya loh Bu kesempatan untuk ibu itu sambil bisa ngurusin rumah tangga, tapi dari rumah bahkan ibu itu juga bisa punya penghasilan loh. Oh ya ada ya? Ada, ibu mau. Kalau ibu mau nanti saya ceritain. Ya mau lah Mas kalau ada yang kayak gitu. Nah, oke, itu pesan ya. Jadi itu contoh ya, pesan ya. Jadi dari kebutuhannya kita baca, kita masuk dari pintunya dia, terus kita keluar dari pintunya kita. Nah, jadi dari prospecting ini, maka lanjutannya kemana? Lanjutannya adalah, nah, yang pertama, kalau kita lihat ya, kita tanya dulu, apakah waktunya memungkinkan? Jadi prospecting dengan presentasi itu beda, ya. Apakah prospecting bisa langsung presentasi? Lah tadi tanya, Bu, kan Ibu kan kepengen tahu lebih lanjut. Boleh tahu nggak Bu, Ibu kira-kira ini punya waktu sampai berapa lama? Oh ya saya paling 10 menit Mas, soalnya kan ini saya lagi nunggu anak ya kan. Kalau anak nanti habis ini paling 10 menit saya mau pergi jemput dia les. Nah, kalau waktunya tidak memungkinkan, jangan dipaksa teman-teman. Ya, jangan, ini saya ceritain sebentar aja. Jangan ya, tapi kita berlanjut ke membuat janji. Ya. Oke, Bu, ini kan enaknya kalau kita tuh ngobrolnya Ibu sudah agak longgar gitu. Jadi Ibu itu lebih kalau nanti mendengar ceritanya tuh bisa lebih enak gitu loh, Bu. Bu, kalau boleh tahu, Ibu ini biasanya longgarnya itu siang atau sore atau mungkin malam, Bu. Gitu ya. Enaknya di hari biasa atau di akhir minggu. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi kita bisa berlanjutnya ke membuat janji. Ya. Tapi kalau dia mengatakan, oh ya sekarang longgar kok Mas. Saya nggak ada acara apa-apa, paling ya nanti jam 7 lah. Jam 7 baru makan malam gitu ya. Tapi nggak ada apa-apa sih. Nah kita hitung waktunya ya. Kira-kira kalau sekitar 1 jam ada, ya boleh langsung. Oke, kalau gitu saya ceritakan sekarang ya Bu ya. Nah cerita, baru kita berlanjut ke presentasi. Habis ini ada gambaran ya teman-teman ya. Jadi prospecting itu bisa langsung presentasi, bisa juga tidak. Ya, kalau tidak maka berikutnya adalah membuat janji.
ya. Itu adalah follow up. Ya, kita follow up kepada prospek untuk yang tujuannya kita mau presentasi, setelah itu closing, ya. Nah, tentang bagaimana caranya meng-closing itu yang nanti hari Rabu kita akan belajar basic skill tentang closing dan second closing, ya. Nah, oke, terakhir dari saya teman-teman, ya. Setelah kita belajar soal prinsip KPKP, jadi tinggal diikutin aja ya teman-teman ya. Ketika kita ngobrol sama orang, rumusnya apa? KPKP, keluarga, pekerjaan, kesenangan, terakhir pesan. Ya. Nah, sebagai penutup dari saya, prinsip penting dalam komunikasi personal. Ya. Hasil penelitian dari Albert Mehrabian tentang komunikasi interpersonal sering disebut hukum 73855. Nah, ini prinsip yang teman-teman harus ingat. 55% ditentukan dari visual. Ya, visual itu apa? Bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, gestur, juga tambahan saya penampilan itu sangat menentukan. Ya. Nah, jadi kalau kembali ke awal tadi, kesan pertama, ingat ya, visual itu 55%. Jadi visual ini menjadi perhatian yang penting buat kita betul-betul fokus, ya. Contoh apa? Senyum, postur tubuh, anggukan tanda mendengarkan. Nah, ini paling dominan dalam mempengaruhi kesan orang, ya. Tone of voice, ya, intonasi, nada suara, tempo berbicara itu 38%, ya. Contoh, kalau kita bicaranya antusias versus datar, wah, yang antusias pasti lebih mempengaruhi orang, lebih memotivasi orang, lebih meyakinkan orang. Ya, ngomongnya lembut versus ngomongnya kasar. Ya, nah, nada suara bisa mengubah arti kata yang sama. Ya, nah, dan yang terakhir, kata-kata itu cuma 7%. Ya, jadi kata-kata yang diucapkan itu berdampak itu ya hanya 7% loh. Jadi isi pesan tuh hanya sebagian kecil ya dari komunikasi total. Jadi yang ternyata yang besar sekali justru di body language kita. Nah, kalau kita paham prinsip ini ya teman-teman ya, maka walaupun ini kita juga jalan di online, prinsip yang sama itu kita pakai, ya, visual. Jadi kalau hari ini kita mau juga prospecting di online, maka prinsip yang sama ini kita lakukan ya teman-teman ya. Sebentar, saya mau tunjukkan kepada teman-teman. Ya, ini tambahan aja. Jadi untuk teman-teman yang juga mau prospecting secara online, hal-hal apa saja sih yang perlu disiapkan gitu ya. Nah, ini saya tunjukkan yang saya punya ya. Nanti saya nggak bahas dalam-dalam di sini. Nanti teman-teman ini ya bisa mungkin next class ya, atau teman-teman bisa sambil konsultasi ke upline leader Anda ya. Nah, ini adalah kalau ini contoh dari toko saya ya. Jadi IG itu nanti kalau Anda yang mungkin mau, Anda bisa buat dua ya, akun IG pribadi dan akun IG toko ya. Nah, di sini yang kita perhatikan ya foto profilnya, namanya gitu ya, ada tulisannya, kemudian highlightnya gitu ya. Nah, ini yang pribadi ya. Nah, teman-teman di sini Anda bisa perhatikan nih. Nah, ini fotonya ya. Kita gunakan, kalau kita ingin mencerminkan kita ini sebagai apa sih? Oh, saya mencerminkan kepengen yang profesional misalnya. Maka taruhlah foto yang profesional gitu ya. Namanya. Nah, kemudian ini saya nih siapa gitu ya. Nah, berikutnya juga ini fit-fitnya ya, ini perlu kita perhatikan. Terus kemudian di WhatsApp kita. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini WhatsApp saya ya. Jadi fotonya, foto backgroundnya, ya, namanya. Nah, kalau ini karena saya pakainya WhatsApp bisnis ya, jadi bisa ada alamatnya, bisa ada kode referralnya, gitu ya, bisa muncul semua di situ. Nah, ini kita perlu perhatikan ya teman-teman. Kenapa? Sekali lagi ini adalah unsur visual, ya. Nah, nyambung dari sini teman-teman, itu yang hari ini kita sedang bersama-sama ya, membangun IG ya. Setiap hari ada konten-konten yang diposting ya di grup kita masing-masing oleh upline Anda. Nah, posting aja.
itu tujuannya membantu kita ya, daripada kita bikin konten sendiri, udah itu tinggal Anda upload aja gitu ya. Nah, begitu juga dengan status gitu kan. Mulai branding gitu ya. Branding dan rutin konsisten dilakukan ya teman-teman ya. Fokus pada proses gitu ya. Kita lakukan dulu aja. Mungkin tidak langsung respon hasilnya, tetapi yang penting di sini tuh kita branding dulu. Kita konsisten dulu, dibangun dulu. Gitu ya. Nah, itu visualnya. Terus yang saya mengingatkan juga pasti yang berhubungan dengan visual juga adalah status ataupun konten-konten yang kita posting ya. Hindari kita memposting sesuatu yang negatif ya. Karena itu akan merusak citra diri kita sendiri ya. Sebetulnya tidak ada orang yang peduli sebetulnya ya dengan kalau kita misalnya nih, kita lagi ngalami masalah, terus kita posting, kita pikir kita sedang ekspresif, menyalurkan apa yang menjadi emosional saya di media sosial gitu ya. Tapi sebetulnya teman-teman, ketika kita tuh memposting hal-hal seperti itu, orang lain tuh sebetulnya nggak peduli dengan masalah dan kesulitan kita. Yang ada justru orang akan tertawa, yang ada orang justru akan malah mungkin jadi bahan cerita kemana-mana gitu. Jadi mulai dihindari untuk melakukan hal-hal seperti itu, tetapi lebih banyak kita memposting hal-hal yang positif ya. Share testimoni itu pasti jelas bagus gitu ya. Share testimoni mungkin Anda lagi nyoba, let's say katakan mungkin Anda nggak sengaja gitu ya lagi motong buah kena peso gitu ya, terus Anda mungkin ada foto-fotonya ya, Anda ini kasih biopropolis cream gitu kan, terus Anda cerita, wah ini loh dikasih biopropolis cream ternyata lukanya cepat kering ya, udah nggak berdarah lagi. Ini hari pertama, terus hari kedua, hari ketiga, wah ternyata seminggu lukanya sudah bagus loh, sudah nggak ada bekasnya lagi. Nah misalnya seperti itu, gitu ya. Nah, oke, jadi kita konsisten tadi ya untuk posting di story, di feed kita, itu juga membentuk branding kita. Nah, itu yang membangun visual kita juga. Yang kemudian membuat orang itu nanti juga bisa punya trust ya ke kita. Oke. Nah, ini adalah tentang people skill, tentang prospecting. Yang terpenting setelah ini adalah kita lakukan ya. Nah, teman-teman sebagai cerita penutup dari saya ya. Nanti setelah ini kita akan masuk ke diskusi tanya jawab ya. Saya akan cerita tentang kebetulan di sebuah kerajaan ya, ada seorang raja ya. Pak, kok sukanya raja sih? Ya nggak apa-apa lah, kan saya yang cerita. Makanya kalau Anda mau diganti rajanya, Anda yang harus cerita gitu ya. Jadi untuk motivasi juga Anda yang jadi pembicara gitu ya, supaya nggak pakai raja lagi gitu ya. Kalau saya nggak tahu kenapa sukanya raja. Ya, di seorang raja di sebuah kerajaan ya, suatu hari mendapatkan hadiah ya, 2 ekor anak raja wali. Yang raja itu senang sekali, apalagi dia dikatakan ini raja wali yang langka ya, sangat berharga, luar biasa. Nah, karena karena rajanya sangat senang dengan hadiah 2 raja wali tadi, dia bikinkan taman khusus untuk raja wali ini, bahkan dia hire itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya intinya pokoknya dia panggil ya pawang raja wali gitu ya. Oh sewa ya, terima kasih. Dia menyewa pelatih ya untuk melatih raja walinya gitu ya. Nah setelah sekian lama raja wali ini mulai tumbuh besar gitu ya, jadi dewasa. Nah sang raja ini melihat satu raja wali itu terbang terus ya, dia senang terbang tinggi, dan raja itu senang melihat raja wali ini bisa terbang tinggi, gagah sekali di angkasa. Nah, tapi ada satu raja wali ini itu nggak mau terbang, ya dia bertengger terus di atas dahan gitu ya. Jadi ada kayak satu dahan gitu, si raja wali itu bertengger terus di situ. Dia sudah suruh pelatihnya juga sudah mengusahakan berbagai macam cara, tetapi raja wali ini tetap tidak mau terbang.
Akhirnya karena sudah berbagai macam cara dicoba dan hasilnya nihil, akhirnya sang raja ini memberikan sayembara. Barang siapa dapat membuat Raja Wali ini terbang, dia akan memberikan hadiah emas yang sangat banyak. Karena saking gundah hati sang raja gitu ya. Kisah berbagai orang mencoba ya. Belum ada hasilnya. Sampai tiba-tiba suatu hari di suatu pagi ketika sang raja bangun dan berjalan-jalan di taman Raja Wali itu, dia melihat Raja Wali yang kedua itu sudah terbang. Wah, betapa gembiranya hati raja dan dia segera manggil, siapa tadi yang berhasil membuat Raja Wali ini terbang? Dan tiba-tiba muncul gitu ya, dari kerumunan orang muncul seorang petani yang sederhana, maju ke depan. Saya Baginda. Wah, terima kasih, luar biasa. Apa yang kamu lakukan sehingga membuat Raja Wali ini bisa terbang? Dengan sederhana, petani ini menjawab, saya potong dahannya, Baginda. Apa moral dari cerita ini? Teman-teman, seringkali kita ini seperti saya dulu adalah Raja Wali yang tidak berani terbang, ya, bertengger terus di dahan. Kenapa? Karena punya yang namanya keraguan, karena punya yang namanya ketakutan-ketakutan. Saya punya ketakutan, kalau saya mengontak teman saya, bagaimana ya? Saya itu nggak pernah kontak dengan dia, saya dulu waktu sekolah juga nggak deket, nanti gimana ya? Saya takut saya posting status, saya posting story, nanti orang-orang tahu kalau saya di HDI. Kalau orang-orang tahu, teman-teman saya tahu di HDI, nanti kalau saya kontak mereka, mereka nggak mau jawab. Karena mereka tahu saya ada di HDI. Itu ketakutan-ketakutan saya. Saya takut nanti kalau orangnya begini. Nanti saya takut kalau orangnya begitu. Saya punya keraguan-raguan. Tapi sama seperti Raja Wali tadi. Bagaimana caranya supaya dia bisa terbang? Potong dahannya. Dahan itu adalah zona nyaman. Satu area yang kita merasa, udahlah nggak usah kontak aja lah, gue cari yang lain aja lah. Ya, aku cari orang yang baru yang bener-bener nggak kenal deh, gitu ya. Kan kita merasa mungkin lebih aman gitu ya. Kalau ngontak yang kita kenal mungkin kita merasa, nanti kalau dia begini, begitu dan seterusnya. Yang kemudian membuat kita tuh semakin terkungkung di dalam zona nyaman. Maka satu-satunya cara, potong dahannya. Kita harus paksa diri kita keluar dari zona nyaman. Karena zona nyaman itu tanpa sadar membuat kita terus mati secara perlahan-lahan. Mungkin nggak langsung mati seketika. Tetapi itu yang membuat kita semakin kerdil, semakin kerdil, semakin kerdil. Dan membuat kita mati secara perlahan-lahan. Potong dahannya. Dan yang kedua, sebagaimana Raja Wali tadi, dahan yang satu mungkin sudah dipotong, tetapi dia akan menemukan dahan yang kedua. Hal yang sama juga harus dilakukan. Potong lagi dahannya. Ya, mungkin hari ini kita punya ketakutan untuk membuat daftar nama. Ya, buat daftar nama aja mungkin sudah punya ketakutan. Nanti kalau begini, nanti kalau begitu. Ketika kita paksa, oke dah, aku belajar untuk percaya apa yang diajarkan di training. Saya buat daftar namanya. Kemudian sekarang diajarkan untuk prospecting, untuk kemudian nanti buat janji dengan orang. Timbul ketakutan yang baru. Nanti kalau begini, nanti kalau begitu, nanti kalau orangnya marah, nanti kalau orangnya nggak suka, nanti kalau orangnya nggak mau temenan lagi sama aku, nanti kalau aku nggak punya teman lagi gimana? Ya, padahal biasanya itu juga mungkin bukan teman sejati kita loh. Ya, karena teman sejati itu adalah orang yang masih mau bersama-sama dengan kita ketika kita ada di titik terbawah. Itulah teman sejati. Kalau cuma sekedar teman pasti banyak lah, ya kan? Kalau kita lagi banyak duit, terus kita bilang, yuk kita makan-makan di restoran gitu ya. Siapa yang mau ikut? Saya jamin langsung Anda berhasil mendapatkan banyak sekali teman yang mau diajak makan-makan enak di restoran. Tetapi ketika kita ada di titik terbawah, ketika kita lagi punya banyak masalah, bahkan ketika kita terpuruk, siapakah yang masih mau bersama-sama dengan kita? Itulah teman sejati. Kita banyak mungkin
takut kehilangan teman, tapi yang padahal itu juga bukan teman sejati kita, gitu ya. Tapi sudah muncul ketakutan lagi. Maka hal yang sama, potong lagi dahannya. Ya, dan akan ada dahan yang ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Tapi disitulah yang namanya kita terus berkembang, ya, terus maju lagi, potong lagi dahannya. Kenapa? Supaya kita bisa terus terbang di angkasa, ya, sebagaimana gambar ini ya, Raja Wali ini yang terbang di angkasa. Karena sejatinya untuk itulah kita hari ini dilahirkan dan diciptakan di dunia ini. Sebagai metafora, seperti Raja Wali ini yang untuk terbang di angkasa yang tinggi dengan gagah. Ya. Kalau kita hari ini sebagai sebuah kapal, maka tidak pernah kapal itu diciptakan hanya untuk bersandar di dermaga. Tapi kapal yang besar dan kuat diciptakan untuk menembus topan dan badai di lautan yang lepas. Untuk itulah kita diciptakan. Karena itu teman-teman semua, ya, semuanya kita diciptakan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Sudah waktunya untuk kita potong dahan kita dan kita terbang yang tinggi seperti Raja Wali ini. Terima kasih, kita akan masuk ke segmen berikutnya. Mungkin di antara teman-teman, yuk kita bahas, ada yang mungkin dapat sesuatu atau ada yang Anda ingin tanya. Ada pengalaman barangkali? Dapat banyak. Wek 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 wek. Oke. Saya lihat tadi di chat belum ada pertanyaan ya. Semoga ini ya teman-teman, saya sangat-sangat berharap sekali teman-teman dapat sesuatu yang membuat Anda menjadi ini ya, bisa melakukan langkah-langkah berikutnya. Jadi Anda punya hasil yang lebih baik ya, sehingga menjawab pertanyaan saya tadi di awal, siapa yang 20 prospek, 30 prospek tapi nolak semua. Maka setelah ini kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya, hasilnya pasti berubah. Gitu ya. Karena Anda punya sesuatu yang baru yang bisa membuat Anda lebih baik lagi. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang masih mau bersama dengan saya, kita belajar bersama-sama. Sukses buat Anda semua ya. Kita akan ketemu di tanggal 15 di basic skill lagi ya, closing dan teknik closing. Oke. Karena kita butuh menguasai selain 5 basic training, kita juga perlu menguasai basic skillnya. Terima kasih Bu Joisa, motivasinya strong buat kita semua, Anda dan saya. Selamat pagi, Go Diamond dan Go Royal Crown.